Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di menjelang berbuka ini saya Obay Sobari bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian, ikhwafillah, para guru dan lain sebagainya yang sempat nanti menyaksikan acara kita hari ini. Hari ini adalah hari terakhir kita berRamadan, ya. Sungguh sangat terharu, sangat sedih kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Menit-menit menuju berakhirnya bulan Ramadan. Nah, hari ini saya akan mencoba berbagi tentang ini kan sekarang sholat Idul Fitri mayoritas di rumah nih, gitu, ya. Mungkin hari ini kesempatan ini lebih pada bagaimana mengingatkan kembali tata cara sholat Idul Fitri dan berkhutbah Idul Fitri yang boleh jadi dilakukannya di rumah, ya. Karena yakin mayoritas masjid sekarang tidak membuka untuk sholat Idul Fitri, bahkan khutbah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah tata cara sholat Idul Fitri, ya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara hukum, status hukum sholat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah, ya. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya. Artinya satu tanggal lagi menuju suatu kewajiban. Sholat sunnah ini sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya. Tentu dilakukannya secara berjamaah, gitu ya. Nah, boleh jadi nanti akan dilakukan di rumah seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu sebagai pengingat saja, ada 12 hal yang perlu diperhatikan dalam tata cara sholat Idul Fitri, ya. Yang pertama tentu adalah niat, ya. Ini pondasinya, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu semuanya tergantung pada niat. Nah, niat ada yang langsung dalam hati ketika takbir, ya Allah, saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Ada yang apa aja diucapkan lafaz niatnya, yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, ya. Nah, silakan yang biasa pakai lafaz niat pakai, kemudian begitu takbir Allah itu diucapkan niatnya, gitu, ya. Yang langsung niat dalam hati, langsung takbir Allah niat dalam hati, berarti tanpa lafaz niat itu tidak kita persoalkan. Yang pakai niat, yang pakai lafaz niat atau tidak lafaz niat, dua-duanya insya Allah benar, ya. Yang kedua adalah takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar, ya, itu sudah niat dengan takbiratul ihram, ya. Kemudian membaca doa iftitah, ada yang Allahu Akbar kabira atau ada bacaan yang lainnya. Yang berikutnya adalah membaca lafaz takbir Allahu Akbar rakaat pertama sebanyak 7 kali. Nah, sebagai makmum ketika Allahu Akbar kemudian mengucap Allahu Akbar, apa yang dibaca setelahnya adalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli warhamni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahumma ighfirli warhamni, ya. 7 kali itu, ya. Selang itu membaca subhanallah. Yang kelima adalah membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ini rukunnya, ya, wajib juga tuh, niat, takbiratul ihram, ya, dan sebagainya itu harus diucapkan, harus dilakukan, ya. Berikutnya membaca surat Al-Fatihah, nah, sampai selesai. Setelah itu membaca surat Qaf. Nah, ini agak panjang, ya. Nah, kalau belum hafal membaca surat Al-A'la, ya, sabbihis marubikal a'la, ya, sampai selesai. Berikutnya seperti biasa ruku, sujud, kemudian bangun dari ruku, bangun dari sujud, kemudian takbir qiyam, Allahu Akbar, diam dulu, baru membaca kembali takbir sebanyak 5 kali, ya. Kalau yang pertama berapa? 7, yang kedua 5. Kembali diselang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian baca Al-Fatihah seperti biasa, lalu membaca surat Al-Qamar.
Kalau tidak membaca surat Al-Qamar, maka membaca surat Al-Ghasyiyah. Ya, seperti biasa ruku, bangun dari ruku, sujud, bangun dari sujud, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sholat. Nah, kemudian nanti khutbah. Ya, setelah sholat, suami berdiri, suami atau anak yang besar yang sudah bisa berkhutbah, silakan khutbah. Seperti biasa, assalamualaikum. Rukun-rukunnya ada. Kemudian mengucapkan hamdalah, syahadat, kemudian wasiat takwa dan sebagainya. Kemudian materi, kemudian terakhir ada sholawat kepada Nabi. Kemudian menyampaikan materi, lalu duduk antara dua khutbah, baca doa dan seterusnya. Kemudian duduk berdiri lagi khutbah kedua. Ya, seperti biasa. Kalau khutbah pertama berapa takbirnya? 7. Ya, sebanyak 7 kali. Kalau khutbah kedua takbirnya sama 5 kali seperti sholat, ya sama seperti sholat. Nah, kalau khutbah yang kedua lebih simpel, ya, setelah tahmid, ya, syahadat, sholawat, membaca ayat tentang wasiat takwa, kemudian bisa langsung berdoa pada Allah untuk doa Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimat ala yai man walat dan seterusnya. Setelah itu mengucapkan salam. Nah, kalau ada pertanyaan, kan MUI mengeluarkan fatwa tuh, ya. Kalau sholat Idul Fitri dan khutbah di rumah minimum jamaahnya 4 orang. Nah, ada masuk pertanyaan, Ustaz, saya cuma bertiga keluarganya, ya jamaah kita bertiga, terus gimana? Ya, kalau memang tidak memenuhi syarat, ya udah nggak usah sholat. Toh hukumnya sholat sunnah. Tapi ingat, jangan khawatir kalau bapak ibu di rumah tidak ada sholat atau hanya sholat saja tidak khutbah juga boleh, atau kurang jamaahnya. Sholat berjamaahnya 3 orang atau 2 orang suami istri, tidak perlu sholat Idul Fitri. Tapi jangan khawatir, sekali lagi, walaupun tidak ada sholat, tidak ada khutbah, insya Allah tetap dapat pahala sholat dan pahala khutbah seperti biasa. Kenapa? Karena selama ini Bapak Ibu selalu melakukan sholat Idul Fitri dan ibadah serta mendengarkan khutbah. Nah, karena sekarang situasi yang sedang darurat, ada pandemi COVID-19, maka ketika sunnah muakkadah ini tidak dilakukan, insya Allah tetap mendapat pahala melaksanakan sholat Idul Fitri dan khutbah 2 kali khutbah, insya Allah. Karena selama ini kita melakukan, ketika darurat tidak dilakukan, seperti sedikit tambahan sholat duha. Bapak sholat duha, ibu sholat duha, tiba-tiba sakit. Ketika tidak sholat duha karena sakit, tetap mendapatkan pahala sholat duha. Sekali lagi, insya Allah walaupun di rumah kurang jamaahnya, tidak bisa khutbah, tidak melakukan khutbah dan sholat, tetap mendapatkan pahala sholat Idul Adha dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.